نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan mengambil beberapa faedah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk kita mendapatkannya dari surat Al-Infitar. Kita masuk pada surat Al-Infitar. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa hiya makkiyah. Surat Al-Infitar ini termasuk dari surat makkiyah, yaitu apa? Surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dengan surat makkiyah. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang beberapa yang atau disebutkan beberapa hadis. Ada dua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dari surat ini. Di antaranya disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanadnya. Dikatakan di sini qala An-Nasa'i akhbarana Muhammad bin Qudamah qala haddatsana Jarir an al-Amash an Muharib ibn Bisar an Jabir qala qama Mu'adz wa shalla al-'isha al-akhirah fa tawwala. Dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal salat Isya, mengimami salat Isya dan memanjangkan bacaan suratnya diperpanjang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda setelah mendengar berita tentang panjangnya salat Isya-nya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan afattan ya Mu'adz. Nah, dua kali. Ini apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Apakah engkau akan membuat fitnah? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wa duha wa idas sama'u fatarat. Di mana engkau dari surat sabbih isma rabbikal a'la? Di mana engkau dari surat Wad-Duha? Di mana engkau dari surat idas sama'u fatarat yang sedang kita bahas. Ini termasuk termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca pada salat Isya. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa aslul hadis mukharrajun fi sahihain. Dan asalnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Walakin dzukira idza sama'un fatarat fi afradin Nasa'i. Tetapi disebutkannya idza sama'un fatarat ini pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Juga dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang pernah lewat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda tentang keutamaan surat ini, man sarrahu an yanzura ila al-qiyamah ra'ya 'ainin. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana hari kiamat itu kejadiannya, seakan-akan dia melihat dengan matanya. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan seakan-akan dia melihat dengan matanya, falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat yang sudah kita baca kemarin. Kemudian idza sama'u fatarat yang insyaallah akan kita baca, dan idza sama'u syaqqat. Nah, baik, maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza sama'u fatarat pada ayat yang pertama, idza sama'u fatarat. Dan ketika langit itu infatarat maknanya adalah insyaqqat. Sama, infatarat maknanya insyaqqat. Apa? Ketika langit itu terbelah.
ketika langit itu hancur, terbelah. Nah, wa idzal kawakibun tasarat, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, idzal kawakibun tasarat ay tasaqatat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan, keluar dari garis ejarnya berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan itu fujirat. Nama fujirat juga oleh Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ibnu Abbas. Bukan di sini fujirat artinya fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Ketika lautan itu dicampurkan oleh Allah antara air yang satu dengan yang lain, dijadikan satu. Ketika disemburkan sehingga berkumpul antara lautan yang satu dengan yang lautan yang lain menjadi satu, atau bahkan antara lautan dengan air-air yang lain dijadikan satu. Nah, begitu pula berkata Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha, ketika disemburkan, dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala air laut, dipancarkan sehingga mengalir semuanya, sungai airnya itu berjalan mengalir ke tempat lainnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, ikhtarata maluha bi'addiha, dan ketika maksudnya dari ketika lautan itu fujirat artinya ketika air yang asin bercampur dengan air yang tawar. Berarti air laut bertemu dengan air sungai. Ketika air laut bertemu dengan air sungai. Ini sedang menceritakan tentang kejadian apa? Hari kiamat. Pada hari kiamat itu nanti langit akan terbelah, kemudian akan hancur, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan itu menjadi berkumpul semua air lautan menjadi satu. Nah, ini banjir, ya, meluap, air laut meluap dan bertemu dengan air sungai, bertemu dengan air laut yang lainnya. Nah, wa idzal quburu bu'sirat, dan ketika al-qubur bu'sirat, ketika kuburan-kuburan itu bu'sirat. Apa itu bu'sirat? Dikatakan oleh Ibnu Abbas maknanya buhisat, dan dikatakan oleh Suddi bu'sirat tubaktaru tuharrafu fayakhruju man fiha, ketika dibongkar gitulah ya, ketika digerakkan dan dibongkar dan dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Ketika apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan, ketika manusia itu bangkit dari alam kuburnya, ketika kuburan-kuburan itu dibongkar atau digerakkan dan kemudian keluar orang dari alam kuburnya. Ketika itu semuanya tadi, ya, maka ini namanya jumlah syartiyah. Jawab syartnya adalah ini sekarang. Ketika itu semua tadi, maka barulah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah kejadian-kejadian itu, setelah hari kiamat dan setelah dibangkitkan manusia dari alam kuburnya, barulah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah seorang itu mengetahui, setiap jiwa itu mengetahui apa yang telah dia lakukan. Nah, idza kana hada hasala hada. Ketika terjadi itu, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, artinya idza kana hada hasala hada. Yani ketika hari kiamat, kemudian ketika dibangkitkan orang dari alam kubur, dikeluarkan dari alam kuburnya, maka alimat nafsun, orang-orang itu tahu ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia lakukan waktu di dunia, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, apa yang sudah dilanggar, kewajiban apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan, semuanya akan tahu. Semuanya akan tahu, akan ingat, akan diberitahu. Bahkan akan diberikan catatan amal sehingga semuanya akan tahu apa yang telah dilakukan.
teringat semuanya. Apa yang dilakukan di dunia semuanya teringat. Nah, ini sebagaimana juga ayat yang disebutkan dalam surat Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari ketika setiap orang tahu semuanya yang telah dilakukan waktu di dunia. Maka apa? Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada faedah bagi kita untuk apa? Untuk kita senantiasa memperbaiki ucapan-ucapan kita, memperbaiki amalan-amalan kita. Nah, karena nanti kita akan mengetahui akibat, akan mendapatkan balasan dan akan mengetahui apa yang telah kita lakukan waktu di dunia. Nah, kita harus ingat bahwa dunia adalah tempat beramal. Dunia adalah tempat beramal soleh, dan nanti akan diperlihatkan amalan-amalan kita semuanya, apakah amalan yang baik ataupun amalan yang tidak baik. Kita harus nanti berpikir, memikirkan atau mengingat untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diciptakan adalah untuk apa? Untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dunia ini tempat beribadah. Dunia ini tempat beramal. Dunia ini untuk tempat mengintrospeksi diri, memperbaiki diri. Untuk nanti kita akan mendapatkan balasan pada hari pembalasan nanti. Ini harus diingat terus. Dan ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama yang meliputi seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan ataupun apa? Amalan. Baik itu ucapan lisan ataupun amalan. Adh-dhahirah wal batinah. Apakah amalan yang nampak oleh anggota badan ataukah amalan hati? Itu ibadah. Kalau demikian definisi daripada ibadah, berarti ibadah itu meliputi apa? Meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa menjadi ibadah. Aktivitas manusia itu semuanya bisa menjadi ibadah, bahkan niat pun menjadi ibadah. Keyakinan pun menjadi ibadah. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya rukun Islam saja ibadah itu. Tetapi ya puasa, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, amar ma'ruf nahi munkar, ya jihad fisabilillah, ya semuanya yang dilakukan oleh amalan ibadah, baik ibadah maliyah ataupun ibadah badaniyah. Yang kita sebutkan tadi, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah, yang dilakukan dengan badan atau dilakukan dengan harta. Begitu pula ibadah yang dilakukan dengan lisan seperti tasbih, tahlil, tahmid, ibadah qauliyah, ataupun ibadah yang ada dalam hati, qalbiyah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, keyakinan, niat. Ini semuanya masuk ke dalam ibadah. Bahkan al-a'mal al-'adiyah, amalan-amalan yang merupakan kebiasaan saja, yang kebiasaan seperti apa? Tidur, makan, minum, ini bisa menjadi ibadah. Nah, kalau tidurnya dalam rangka untuk menguatkan puasanya, supaya puasanya apa? Kuat tidur. Tapi tidurnya nggak sampai melanggar waktu sholat. Kalau sampai melanggar waktu sholat, ya tidak ibadah lagi. Tidur untuk menguatkan puasa, dia tidur. Tapi waktu sholat dia bangun. Maka tidurnya jadi apa? Ibadah. Begitu pula makan dan minum. Kalau dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minumnya ini menjadi ibadah. Maka kullu tasarrufat, semua yang dilakukan oleh manusia, oleh kaum orang muslim yang bertauhid itu bisa bernilai ibadah.
dan nanti akan dilihat hasilnya. Ibadahnya itu akan dilihat di akhirat nanti setelah melakukan ini. Maka kalau kita di akhirat melihat amalan-amalan yang baik, maka kita akan bahagia. Bagaimana kalau yang dilihat di akhirat nanti meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa, berbuat maksiat ini, maksiat itu. Itu yang dilihat yang seperti itu. Yang kemudian tahu bahwa dia telah melakukan banyak kemaksiatan nanti waktu di akhirat. Maka dia akan menjadi orang yang ketakutan, atau menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang akan celaka. Nah, maka semua tasarrufat ini bisa menjadi ibadah. Makan, minum, memberi makan kepada orang, memberikan nafkah kepada anak, istri, dan yang lainnya, itu bisa menjadi bernilai ibadah. Nah, maka semua tasarrufat itu menjadi ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, sembelihanku, hidup dan mati, semua tasarrufat, semua aktivitas yang ada, yang dilakukan di dunia ini, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan juga menjadikan amalan-amalan kebiasaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan akan melihat apa akibatnya, akan melihat amalan-amalan tersebut nanti di akhirat. Nah, karena pada saat itulah nanti setelah hari kiamat, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, maka alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Orang itu akan melihat apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Apa yang sudah dilakukan dari kewajiban-kewajibannya dan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia lakukan dari perintah-perintah Allah dan apa yang dia langgar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diingat terus, bahwa nanti akan ada hari di mana kita akan mengetahui amal kita. Maka sibukkan dengan ibadah. Ibadah apa tadi? Badaniyah, ibadah maliyah, baik itu dengan badan, dengan harta, atau ibadah qauliyah dengan lesan. Menggunakan lesan untuk sesuatu yang baik, untuk berzikir, untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau subhanallah, astagfirullah, dan yang semisalnya. Kemudian juga ibadah apa? Al-qalbiyah, yang dilakukan dengan hati, keyakinan-keyakinan, niat-niat yang baik. Niat yang baik kalau tidak jadi dilakukan, itu ditulis sebagai orang yang melakukan dengan sempurna. Meskipun dia tidak jadi melakukannya, tapi dia betul-betul berniat, bersungguh-sungguh akan melakukannya, namun dia tidak jadi melakukannya karena ada uzur, maka dia ditulis sebagai orang yang telah melakukan dengan sempurna. Maka ini adalah sesuatu yang besar, sehingga niat itu bisa lebih besar daripada amalannya. Niat bisa lebih besar daripada amalannya, karena orang yang berniat bisa mendapatkan pahala orang yang melakukan dengan sempurna, sementara orang yang beramal belum tentu mendapatkan pahala karena niatnya yang tidak benar. Maka ayat ini, 5 ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan dunia ini untuk beramal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memalingkan engkau dari Rabbmu yang karim? Apa yang membuat engkau berpaling dari Rabbmu? Apa yang membuat engkau menjadi tidak ingat, tidak takut kepada Allah, tidak ingat kepada Allah? Apa yang membuat engkau menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Kira-kira apa? Nah, ini apa namanya? Pertanyaan, tapi bukan maksudnya dibutuhkan jawaban, tapi di sini apa? Hada tahdid. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hada tahdidun. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini ancaman bagi orang-orang yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dibuat dengan bentuk pertanyaan, wahai manusia, apa yang membuat engkau berpaling dari Rabbmu?
Apakah engkau hendak merendahkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada engkau? Apakah engkau hendak meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah karena engkau itu menganggap azab Allah itu ringan? Gitu kan? Nah, mungkin ada seperti itu. Kenapa? Nah, barangkali seseorang itu berbuat maksiat, barangkali dia lupa bahwa azab Allah itu apa? Sangat pedih. Azab Allah itu sangat keras. Siksa Allah itu sangat pedih. Bagaimana telah lewat disebutkan dalam surat apa itu? Nah, surat sebelumnya, la bisina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka akan tinggal di neraka jahanam ahqaba, tinggal dalam waktu yang ahqaba. Sudah kita sampaikan tafsirnya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, apa namanya? Bahwa ahqab itu jamak dari hukub, dan hukub itu dikatakan 80 tahun akan tinggal di neraka jahanam. Kalau satu hukub itu 80 tahun. Bagaimana kalau ahqaba? Berarti lebih dari satu hukub. Kalau dua hukub berarti, kalau dengan tafsir tadi, meskipun berbeda-beda para ulama tentang menafsirkannya, namun katakanlah 80 tahun. Kalau dua hukub berarti berapa? 160 tahun. Kalau tiga 30, 200, berapa? 240 tahun. Nah, ini waktu yang tidak sebentar. Kemudian satu hukum itu 80 tahun, dan satu tahunnya berapa bulan? 12 bulan. Masih sama dengan dunia. 12 bulan. Satu tahun 12 bulan berarti sama dengan di dunia. Baik, satu bulannya berapa hari? Satu bulannya di sana dengan salah satu tafsirnya, maknanya satu bulannya di sana 30 hari. Sama apa tidak dengan dunia? Tidak sama persis. Kalau di dunia ada yang 29. Di dunia ada yang 29 dan 30. 29 dan 30. Tapi kalau di sana dalam tafsir tadi, salah seorang sahabat mengatakan satu hukum itu 80 tahun, satu tahun itu 12 bulan, satu bulannya apa? Satu bulannya 30 hari. Kemudian yang bedanya satu harinya. Kalau satu hari di dunia 24 jam. Kalau satu hari di sana nilainya 1000 tahun. Nah, kalau 80 tahun kayak apa lamanya? Itu satu hukum. Apakah engkau merendahkan, meremehkan azab Allah yang lama, kemudian yang nanti di sana apa namanya? La yazuquna fiha barda wala syaraba. Engkau tidak akan merasakan dingin dan tidak akan mendapatkan minuman, tidak akan merasakan segar pada badanmu dan tidak akan merasakan segar di dalam tubuhmu. Tidak ada minuman illa hamima. Apa itu hamima? Air yang panas yang sudah mencapai puncak panasnya, yang sudah paling panasnya air, yang kalau disiramkan atau terkena ke wajah, diminumkan dan terkena wajah, maka akan keluar semua, akan hancur semua dagingnya, akan mengelupas semua apa namanya daging yang ada di wajahnya, jadi tengkorak. Nah, ini panasnya kayak apa itu? Kalau kita panasnya dunia ya panas ya kan, air yang kalau mendidih panas atau tidak? Panas. Tapi kalau disiramkan ke kambing itu, kalau itu darah, siramkan ke kambing, itu masih harus dikerok dulu. Itu pun tidak apa? Tidak semuanya kena. Disiramkan lagi, baru mungkin ini tidak. Sekali sudah hancur semuanya. Maka panasnya seperti apa tidak bisa kita bayangkan. Illa hamima wa ghassaqa. Ghassaqa adalah apa? Nanah. Sudah baunya sangat menjijikkan, rasanya apalagi. Ini minumannya. Apakah mau menganggap remeh seperti itu? Kenapa engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu meremehkan azab Allah? Kan begitu. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau menganggap bahwasanya apa? Sebaliknya,
bahwa engkau tidak beriman akan adanya balasan Allah, adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Katakan dalam surat sebelumnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Perlu kita ingatkan lagi ya. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, akan mendapatkan kebun-kebun yang banyak, bukan hanya satu kebun yang banyak, bahkan kebun-kebun anggur. Anggur kan buahnya orang-orang yang kaya, ya kan? Antum kalau ada tamu yang disediakan anggur atau bukan? Ini untuk yang kaya, yang disediakan anggur itu bukan sembarangan orang. Ada tamu dikasih anggur. Ini buahnya orang kaya, ini buah di surga anggur, dan ini hanya sama namanya dengan di dunia, rasanya jauh lebih nikmat yang ada di surga. Kemudian apa? Wa kawaib atroba, akan mendapatkan kawaib. Masya Allah, apa kawaib itu? Perempuan-perempuan yang masih montok. Maksudnya montok ya itunya, payudaranya montok. Masih saat-saat yang paling bagus dari usia wanita. Dan itu bukan hanya satu, kawaib itu banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, wallahu alam sahihnya dan sahih dan tidaknya. Namun disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai nanti awan itu akan berkata kepada ahlu surga, ya ahlu surga, kamu kepengen dihujani apa? Kepengen turun hujan apa? Sampai akhirnya turunlah hujan kawaib, turun hujan bidadari. Bagaimana itu? Apakah apa tidak beriman dengan yang seperti itu? Tidak beriman dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat apa? Yang sangat besar, balasan Allah bagi orang-orang yang beramal saleh. Maka di sini diingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang karim? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau, apalagi sudah menciptakan engkau, dan bukan hanya menciptakan saja, fasawwaka fa'adalak. Dikatakan di sini dalam tafsirnya, ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah apa ini? Ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasabaha fi ahsani al-hay'at wal ashkal. Engkau telah dibuat menjadi, diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang sawiyah, yang sangat indah. Fa'adalak, dan apa? I'tidal, dan bentuknya imbang. Dibuat telinganya di sebelah sini sama sini sama, tidak satunya di atas atau di bawah, enggak. Tangannya juga kanan kiri panjangnya sama, serasi, dibuat dengan serasi. Kakinya juga serasi. Bukannya diciptakan saja, diciptakan dengan sangat bagus dan serasi. Fi ahsanil hayat wal ashkal, dalam bentuk yang sangat indah. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, yang Allah ciptakan engkau dalam bentuk yang Allah kehendaki untuk membentuk engkau. Dikatakan oleh Imam Mujahid, fi ayyi syabah abin au ummin au khalin au am. Allah ciptakan engkau dalam keadaan susunannya, bentuknya itu mirip dengan ibunya, mirip dengan bapaknya, mirip dengan pamannya, mirip dengan bibinya, dibuat mirip dengan manusia sebelumnya, dengan keturunan sebelumnya, dibuat mirip oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah tidak membuat engkau bentuknya ada yang seperti hewan, enggak ada yang bentuknya kayak kambing, enggak ada yang bentuknya kayak kerbau, kan enggak ada. Coba bayangkan bagaimana kalau Allah ciptakan engkau dalam bentuk seperti itu. Allah ciptakan dalam bentuk seperti kambing, mau apa tidak? Atau seperti kerbau. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dalam bentuk yang indah dan dimiripkan dengan keturunan yang sebelumnya, sehingga dikatakan oleh Ikrimah, kalau Ibnu Katsir, Ikrimah mengatakan, waqad qala Ikrimah fi qawlihi fi ayyi suratin ma syaa rakabak, in syaa fi surati qirdin wa in syaa fi surati khinzir. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menciptakan engkau seperti bentuknya kera. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa ciptakan engkau seperti bentuknya babi.
Tapi alhamdulillah Allah tidak menciptakan kita seperti itu. Nah, namun Allah ciptakan kita dalam bentuk yang seperti orang tua kita. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas orang yang diberi nikmat kemudian kufur kepada yang memberi nikmat? Apakah pantas orang yang telah berbuat baik dengan dikasih kebaikan kemudian menentang, melawan atau mengingkari kebaikan orang yang memberikannya? Ini kalau pada manusia. Kalau pada manusia tidak tidak pantas, kan begitu. Kan tidak pantas pada manusia, tabiat manusia. Kalau ada orang berbuat baik kepada dia, tentu dia akan apa? Akan membalas kebaikan, akan berterima kasih. Ini tabiat manusia yang masih pada fitrahnya. Kalau diperbuat baik, ya dia akan membalas dengan kebaikan. Nah, kalau dia masih baik, tapi kalau sudah rusak, ya, dia akan berani kepada orang tuanya, dia akan berani kepada durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak ingat bagaimana orang tuanya telah berbuat baik kepada dia. Tapi kalau dia orang yang masih baik, fitrahnya masih mengetahui kebaikan, maka dia tentu tidak akan durhaka kepada orang tua. Tentu dia akan berbuat baik kepada orang tuanya, akan berbakti kepada orang tuanya. Nah, begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Tentunya seorang mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan bentuk, yang telah menciptakan dirinya dengan sebaik-baik bentuk, dengan bentuk yang mirip dengan orang tuanya, mirip dengan ibunya atau bapaknya atau pamannya. Maka kenapa seorang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar, memberikan nikmat begitu banyak? Kalla bal tukadzibuna bid-din. Kalla, apa ini kalla? Sudah pernah lewat kalimat kalla. Kalla ini mengikuti apa? Mengikuti siaknya, ya, mengikuti siaknya. Namun dalam siak ini kalla adalah untuk tahdid, nah, untuk ancaman. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak. Jadi untuk zajar, untuk tahdid dalam ayat ini. Namun dia akan mengikuti bagaimana susunan kalimatnya. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan tidak demikian. Kali-kali tidak. Bal tukadzibuna bid-din. Bahkan, ya ini maksudnya apa yang membuat engkau itu berpaling dari Rabbmu, apa yang membuat engkau itu meninggalkan Rabbmu, tidak mentaati Rabbmu yang telah menciptakan engkau dengan sebaik-baik bentuk, dengan bentuk yang serasi, dengan bentuk yang mirip dengan orang tuanya. Maka sekali-kali tidak. Maksudnya apa ini? Bahkan bal tukadzibuna bid-din. Bahkan kenapa orang itu kok berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki padanya? Kenapa berpaling dari Allah? Karena sebab, di antara sebabnya atau karena sebabnya disebutkan di sini bal tukadzibuna bid-din. Kata kalau alim Katsir, bal innama yahmilukum hadza innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzibu fi qulubikum bil ma'ad wal jazaa wal hisab. Bahkan sebabnya kenapa sampai engkau itu berpaling dari Rabbmu, kenapa sampai engkau itu tidak taat kepada Rabbmu adalah karena sebab apa? Karena sebab takdzib fi qulubikum bil ma'ad. Karena sebab engkau mendustai hari kebangkitan, karena engkau mendustai hari pembalasan amalan, karena engkau mendustai hari hari perhitungan amalan. Ya, mau tidak mau demikian. Orang kalau betul-betul beriman kepada hari akhir dengan sempurna, dengan betul kokoh, dia tentu tidak akan berbuat maksiat. Ketika orang itu berbuat maksiat, membalas kebaikan Allah justru dengan kemaksiatan,
Ini menunjukkan iman kepada hari akhirnya apa? Pada saat itu tidak sempurna, tidak kokoh. Kalau iman kepada hari akhirnya itu betul-betul kokoh, tentu dia tidak akan apa? Bermaksiat. Karena dia tahu bahwa dengan maksiat ini dia akan terkena azab Allah, terancam dengan azab Allah. Maka ketika dia berbuat maksiat, itu menunjukkan imannya kepada hari akhir ini tidak sempurna atau perlu dipertanyakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman apa? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun apa? Allah menjawab apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah mengatakan mereka tidak beriman. Jadi hanya dengan lesannya saja. Dengan lesannya seorang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Namun tidak cukup hanya sekedar dengan lesan. Harus dibuktikan. Kalau betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tentunya dia akan mengagungkan Allah, tentunya dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tentunya dia akan mencari ridhonya Allah saja. Dia akan berikan semua tasarrufatnya kepada dilakukan karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbuat maksiat ini menunjukkan tidak sempurna dan berkurang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada setiap kalian telah diutus oleh Allah malaikat. Wa inna 'alaikum lahafizin, dikatakan dalam tafsirnya wa inna 'alaikum al-malaikah. Wa inna 'alaikum al-malaikah hafazah. Awalam dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa inna 'alaikum la malaikatan hafazatan. Sesungguhnya pada setiap kalian itu ada malaikat yang menjaga, yang bersama kalian, yang selalu bersama kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia. Nah, malaikat yang mulia. Apakah malaikat yang mulia ini mau kita lecehkan, mau kita rendahkan? Jangan demikian. Katibin fa innahum yaktubun alaikum jami'a amalikum, yang dia menulis seluruh amalan-amalan kalian, ditulis semuanya oleh malaikat tadi. Nah, malaikat menulis, mencatat amalan-amalan kita. Nah, dua malaikat, setiap orang diutus oleh Allah dua malaikat di kanan dan di kiri. Yang di kanan menulis yang baik, yang di kiri menulis yang jelek. Nah, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Adapun penulisannya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah." Ini kalau pencatatan yang kebaikan, amalan baik itu. Kalau orang sudah berniat untuk berbuat baik dan tidak jadi apa? Melakukannya karena sebab udzur. Mau berbuat baik tapi tidak jadi karena sebab ada udzur. Karena sebab ada alasannya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan amalan tersebut dengan sempurna. Niatnya mau berjihad, bukan dalam hadis. Di antara kalian, Nabi berkata kepada para sahabat, di antara kalian ada orang-orang yang tidaklah kalian itu naik gunung kecuali mereka dapat pahalanya. Tidaklah kalian turun dari gunung mereka dapat pahalanya. Tidaklah kalian melewati lorong-lorong kecuali mereka dapat pahalanya. Dan mereka tidak bersama dengan kalian. Mereka di mana?
mereka di Madinah hadasahumul marad. Kenapa mereka tidak bersama kalian? Karena sebab sakit. Artinya kalau tidak sakit mereka akan ikut berjihad. Namun karena sakit mereka tidak ikut. Namun demikian mereka ditulis sebagai orang yang melakukan amalan tersebut dengan sempurna. Katabahallahu indahu. Dikatakan dengan kata-kata indahu. Allah menulis di sisinya. Allah menulis dan Allah simpan di sisinya, dijaga. Betul-betul dijaga dan tidak akan dilupakan. Sudah pernah berniat berbuat baik, tidak dapat balasan, tidak. Betul-betul akan dibalas. Dibalasnya itu hasanah kamilah, satu amalan dengan sempurna, padahal dia tidak jadi melakukannya. Maka niat-niat yang baik ini perlu ditumbuhkan. Tetapi Allah tahu siapa yang niatnya sungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Karena ham di sini adalah niat yang sungguh-sungguh. Nah, kalau jadi melakukannya maka berapa catatannya? Minimal 10. Satu kebaikan minimal dicatat sebagai 10 kebaikan. Itu minimal. Bahkan di sana ada yang ila sab'ini addi'in, ada yang dilipat gandakan sampai 700. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 700. Nah, maka ini balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya lebih besar daripada amalannya. Bahkan ada yang ditulis oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya dengan balasan yang tidak terbatas, tidak ada hitungannya. Seperti apa? Seperti puasa. Allah mengatakan illa shaum wa illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa tidak ada hitungannya dan aku yang akan membalas. Ini tidak ada hitungannya, sangat besar. Begitu pula sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah Allah akan membalas orang-orang yang sabar kecuali dengan balasan yang berlipat-lipat, tidak ada batas. Ini balasan orang yang sabar. Maka ini ibadah yang sangat besar, sabar itu. Menahan diri untuk tetap ikhlas, sabar supaya ikhlas, sabar supaya meninggalkan maksiat, tidak terjatuh pada maksiat, sabar ketika mendapatkan apa? Ketetapan Allah, ketika mendapatkan musibah. Namun sabar di sini sabar kisat madil ula. Pada saat pukulan pertama, pada saat terkena musibah tadi dia sabar. Bukan setelah 2 hari, 3 hari baru saya sabar. Saat terkena itu, saat terkena kesulitan tadi. Ini yang bisa bersabar akan mendapatkan balasan yang tidak terhingga hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kebaikan. Kalau kejelekan bagaimana? Waman hamma bisayyi'ah, barang siapa yang wa in hamma bisayyi'ah, dan apabila orang itu berniat jelek falam ya'malha, dan tidak jadi melakukannya. Berniat jelek tapi enggak jadi. Berapa pahalanya? Apa tidak ditulis pahala? Berniat jelek tapi enggak jadi. Pahala atau tidak? Pahala. Dapat pahala. Allah mengatakan katabahallahu indahu hasanah wahidah. Ditulis sebagai orang yang berbuat satu kebaikan. Ditulis sebagai orang yang berbuat satu kebaikan. Orang yang meninggalkan niat yang jelek. Tapi ini bukan anjuran berniat jelek. Anjuran untuk membatalkan niat jelek. Tapi dengan catatan karena Allah. Kalau bukan karena Allah tidak dapat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idzal taqal musliman bisayfihima", apabila 2 orang muslim sudah bertemu dengan kedua pedangnya, sudah sama-sama ingin membunuh, berselisih, ingin berkelahi, sudah sama-sama ingin membunuh. Maka apa? Kalau sudah bertemu kemudian berkelahi, Nabi mengatakan fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kalau yang membunuh ya kita paham. Bagaimana dengan yang dibunuh? Bukankah dia itu yang dibunuh? Bagaimana akan masuk ke neraka? Maka jawabannya apa? Dia juga orang yang berniat jelek. Niatnya apa tadi? Ingin membunuh. Tapi kan tidak jadi. Ya tidak jadi karena tidak sempat. Bukan karena Allah dia tidak jadinya. Karena dia belum sempat membunuh sudah terbunuh dulu. Kalau dia tidak terbunuh dia akan membunuh. Maka yang meninggalkan maksiat
Bukan karena Allah tidak dapat satu kebaikan. Yang mendapatkan satu kebaikan kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dari rumah, ini contoh jelek ya. Niat dari rumah mau sholat, nanti habis sholat ngambil sandal yang bagus. Ternyata habis sholat ada pengajian, tidak jadi dia, takut. Setelah dapat pengajian takut, maka dia membatalkan niatnya yang mau mencuri sandal tadi. Ini dapat satu kebaikan. Kalau karena Allah, tapi kalau sudah ngambil ketahuan, nah bukan. Sudah ngambil ketahuan dikembalikan lagi, ini bukan. Tidak dapat satu kebaikan, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula taubat. Taubat itu akan diterima kalau taubat itu karena Allah Subhanahu. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, karena takut ditangkap polisi, karena takut dihukum ini, dihukum itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini taubatnya tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena taubat adalah ibadah, maka harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jadi melakukannya bagaimana? Berniat jelek dan jadi melakukannya, balasannya berapa kali lipat? Ditulis sebagai satu kejelekan saja. Ditulis sebagai satu kejelekan, maka Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka Allah demikian telah mencatat amalan-amalan. Wa inna 'alaikum lahafidin. Sungguh Allah telah mengutus kepada kalian malaikat yang menjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, yang Allah perintahkan untuk menulis semua tasarrufat, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh kita, ucapan, perbuatan, bahkan niat. Yang mereka itu ya'lamun ma taf'alun, mereka itu mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Nah, harapan. Kalau ayat berikutnya punya sedikit sebetulnya, tapi sudah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.